Pada 16 Agustus 1945 lepas subuh, Bung Karno dan Bung Hatta dijemput untuk dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Mereka dikawal oleh Sukarni, Sudarso Singgi, Yusuf Kunto, dan tokoh-tokoh lainnya. Soekarno dan Hatta singgah di rumah milik Jiao Qishyong. Padahal rencana awal sang proklamator akan ditempatkan di markas peta atau pembela tanah air. Rumah asli Jiao Qishyong mulanya berada di pinggiran Sungai Citarum, Kampung Bojong. Namun pada 1957 rumah itu dipindahkan di lokasi yang berjarak sekitar 150 meter dari tempat aslinya. Nama saya Yanto, dari pemilik rumah Jiao Qishyong. Oke, baik. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai asal-muasalnya rumah Soekarno ini ya. Ya. Baik Bapak, didirikannya rumah ini tahun berapa ya? Tahunnya sih kita 1920, cuman bulan dan tanggalnya kita nggak tahu pasti. 1920 kita bikin, Ya. jadi udah 102 tahun di sini. Terus kenapa Pak Soekarno bisa dilarikan atau disembunyikan ke rumah ini? Ya Pak Bapak waktu itu kan memang rencananya kan kita akan didesak oleh kaum muda yang dimana dipimpin oleh Dr. Hatta Singgi bahwa kita mesti merdeka, didesak oleh pemuda supaya merdeka. Jadi dia dibawalah kemari ke Rengas Dengklok, nanti jadi Karawang. Mungkin dari perjalanan beliau sampai ke Karawang, ke Tanjung Pura itu sudah diprediksi mana yang aman, mana yang baik, mana yang bagus, itu kan gitu, yang tidak ada masalah. Ya dari Jakarta sampai ke Karawang itu kan banyak kota-kota yang dilalui, jadi kurang memadai, jadi dia disampai ke waktu di Tambun juga kan itu ada Juang ya. Iya. Nah itu juga mungkin tidak akan tidak bagus karena di situ jalan raya dan lagi banyak orang lalu lalang. Jadi apakah itu musuh, apakah itu teman, kan lalu lalang kan banyak. Iya, jadi kan betul. dia ambil yang tepatnya sunyi, yang sepi benar. Nah, akhirnya dibawalah ke Tanjung Pura, di markas peta. Kan Karawang itu kan markas besarnya kan Karawang. Iya. Kita tuh markas besar, markas perjuangan itu adalah Karawang. Makanya kita sebutnya Karawang itu pangkal perjuangan. Betul. Ya. Jadi mungkin secara geografis Karawang sangat tepat untuk Iya. dijadikan tempat persembunyian. Persembunyian. Jadi beliau taruh waktu itu bawa mobilnya Chevrolet, mobil sedan. Jadi kalau dia lalu dibawa kemari ke Rengas Dengklok kan jalan kita kan di Rengas Dengklok Tanjung Pura itu kan jalannya masih berlobang-lobang. Iya. Jadi beliau minta dijemput. Gitu. Baik. Terus sebenarnya dari awal siapa pemilik rumah? Rumah itu kakek saya namanya Jiao Qishyong, seorang petani. Oke. Dia mungkin dulu tinggal waktu itu dia lahirnya di Sambo, Pisang Sambo tahu kan di sebelah sana. Apa ya? Mau Jaya itu timur selatan kali ya. Selatan. Di situ kurang lebih 4-5 kilo dari sini, dari Rengas Dengklok. Nah beliau lahir di sana, besar di sana, terus dia punya suami istri orang Pacing. Kemudian dia pindah ke sini 1920, dia bikin rumah di sini. Setelah selesai 25 tahun kemudian datanglah beliau. Nah, sebetulnya sangkut paut kakek Bapak sendiri ini Tidak ada masalah, tidak ada sangkut Tidak ada pautnya. sangkut Ya paut. kita sebagai rakyat, sebagai rakyat di Indonesia yang kita waktu itu kan kita kan beragam ya, kita itu mesti gotong royong, yang mana kita harus ada berjuang untuk kemerdekaan, ya kita saling bahu membahu lah gitu loh kurang lebih. Oke, baik. Apakah betul Pak tentang desas-desus sebenarnya rumah persembunyian Soekarno ini letaknya bukan di sini? Betul, rumahnya dulu, rumah kita di sebelahnya di samping pinggir kali Citarum, yang mana waktu itu Citarum kita masih ada bendung Jatiluhur, di mana Jatiluhur itu penampungan air untuk supaya air itu jangan melimpah ya. Akhirnya bendungannya belum selesai, tetap aja kita ke bawah sini keluar gitu. Jadi kita lama-lama tuh kita punya gili-gili tuh kena abrasi, akhirnya tahun 57 kita suruh pindah
Mungkin situ. penyebabnya itu Ya, mengapa abrasi. sampai akhirnya Pak Soekarno dipindahkan. Enggak, belum Pak Karno belum waktu Oh. masih 45 masih aman. Jadi mungkin bentuk rumahnya aja ya. Bentuk rumahnya sama, cuma karena kita di sini bayar PBB pada sekarang dulu kan IPEDA, jadi kita perkecil gitu rumahnya. Memang lahannya juga dari pindah sana ke kemari kira-kira radiusnya kurang lebih 50 meter dari asli pasar pinggir kali. Di sini kita bikin, ini juga masih lahan kakek, cuman sudah dikasihkan ke wakaf ke anaknya, diwariskan ke anaknya akhirnya kita disifat sini, kita kumpul sama saudara-saudara gitu. Baik Pak, kita masuk ke saat Pak Soekarno sudah diasingkan di sini. Iya, di sini ya. Apa aja hal atau aktivitas yang dilakukan oleh Pak Soekarno saat dilakukan pengasingan di rumah ini? Ya, dia bikin konsep. Dia Konsep. waktu itu kan datang dari Jakarta, di depan itu tanggal 15 Agustus, beliau kan dijemput oleh Jeep Willys. Nah, terus di situ kan di depan sekarang Tugu Kebulatan Tekad, itu kan dulu kan pos peta. Ya. Yang sono petanya peta Nusantara gitu ya, lebih besar kan di Ya. Kerawang. Nah, itu dia ditanya, siapa nih Jeep Willys? Oh, Pak Karno sama Pak Hatta. Ada apa Pak? Saya mau pinjam tempat buat rapat, dan tempatnya lebih bagus, memadai. Nah, dipilihlah tempat ini karena rumah ini besar, ke satu, kedua pada sunyi. Iya, jadi Tidak- mungkin tidak ada distraksi, orang, ya. tidak ada orang lalu lalang. Karena jadi kita Pak Soekarno bisa perjalanannya lebih fokus ya. fokusnya perjalanannya kan buntu. Betul. Di satu kampung buntu gitu. Iya. Rumah kebetulan di sebelah kan masih pada kebun-kebun lah gitu. Betul. Baik Pak, terus adakah alasan khusus mengapa rumah tersebut sampai akhirnya menjadi tempat tadi Pak Soekarno itu melakukan konsep Iya, kayak gitu. betul. Nah terus Ya, dia konsep ini kan sepi tempatnya. Kita kan kalau orang rapat tuh kan kebanyakan ada yang pro dan tidak pro. betul. Akhirnya mungkin juga ada yang setuju dan tidak setuju. Akhirnya kan ada suara yang bising. Jadi kalau kita di bising sini nggak kedengeran ke depan juga. Iya. Karena jalannya antara rumah ini dengan jalan juga jauh. Kira-kira 20 meter lah ke pagar itu ke batas kita punya halaman. Masalahnya jalan setapak. Jalan setapak kan kecil kan, kira-kira 1,5 meter lah kurang lebih pas becak sih. Nah, kalau kita jalannya sekarang di jalan raya itu jalan baru. Dulu kan nggak ada, kita jalannya mesti jalan tanggul, gili-gili. Naik gili baru turun lagi, baru rumah saya, rumah ini. Ya mungkin intinya Pak Soekarno hanya membutuhkan kesunyian untuk fokus Ya. dalam merumuskan strategi Ya. kemerdekaan Indonesia, dan rumah ini adalah rumah yang sangat strategis dan Strategi, juga ya, betul. nyaman lah untuk Ya, Pak betul. Soekarno ditinggal gitu. Rumah yang menyimpan sejarah penting akan bagaimana menegangkannya masa-masa menjelang kemerdekaan Indonesia kala itu. Tak begitu luas memang. Namun rasa cinta tanah air begitu terasa ketika kaki kami memulai menapak satu langkah di atas lantai rumah tersebut. Persinggahan sekejap yang penuh akan memori 77 tahun yang lalu. Kibarkan